Kalau Ya menghidupkan enggak, orang saya nggak ke mati, situ. tiap Yang rumah saya sakit itu tanya, udah ngidupin orang mati, Bu. oke, jadi di Islam itu tidak ada mujizat. Bapak mau jawab begitu? Ibu nggak nyimak Apa kalau bagaimana? kesimpulannya itu. Loh, makanya kan Ibu? saya tanya Bapak, di dalam Islam ada mujizat tidak? Ibu cari di dalam kitab ibu, ada nggak kata mukjizat? Mukjizat itu adanya di Al-Quran, Bu. Jangan dibalik. Dalam Islam nggak ada mukjizat. Di dalam kitab ibu tidak mengenal kata mukjizat. Cari sampai apa namanya, kiamat kurang 2 jam juga nggak ketemu kata mukjizat dalam kitab ibu. Orisinil ya. Kalau Masa yang sih, Pak? Hah? Oh, kalau Ibu bicara silakan cari, terjemahan ada nggak mungkin kata katanya bukan mukjizat? mujizat, Pak. Ya kalau Bapak bilang terjemahan asli mungkin nggak ada kata mujizat ya, Ya Pak ya. berarti Kalau ibu bahasa tidak Indonesia mengenal. sih sudah jelas Berarti ada dong. artinya Sudah. agama Kristen nggak mengenal mukjizat. Dibawa ke bait Allah untuk dikuduskan dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan Anda ini kan 100% manusia nih. Ketika baru lahir Tuhan Anda berusia 8 hari, dia diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan mana lagi, Bu? Kepada dia sendiri dalam jadi gini, ketika kita Gimana orang Pak, masih tunggu bayi dulu. dibawa ke bait Allah kok kepada dia sendiri? Pak, jangan lupa tadi kembali. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi kembali di situ dulu, Pak. Aku dan Bapak adalah Nggak satu. usah Kata banyak-banyak Yesus, ya. ayat dulu. Itu PR-nya banyak, Ibu. Loh, Saya tanya, itu justru ketika kan Tuhan menjelaskan, Anda Pak. yang 100% manusia baru lahir usia 8 hari, bahkan di Lukas 22, 23 itu dari 21, ketika dia berusia di 21-nya dia disunat. Habis disunat dia dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Ya. Tuhan. Setelah diserahkan kepada Tuhan, dia diakikahin dengan disembelihin burung perkutut dan tekukur, kan gitu. Nah, pertanyaan saya di dua-dua itu, Tuhan Anda yang 100% manusia diserahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang menerima penyerahan itu manusia atau bukan manusia, Bu? Itu Allah roh, Pak, namanya. Allah roh. Gitu loh. Sekarang saya tanya, saat ini Bapak kan saya dengar suaranya doang kan? Saya nggak lihat Bapak, tapi saya tahu Ini itu mau Bapak. kemana Itu hanya lagi aku seperti itu. dibawa? Bukan mau kemana lagi? Kan Bapak Kan Tuhan saya Anda udah ini, Pak, 100% setiap manusia, Bu. Tuhan Anda itu sudah 100% manusia. Pak begini, Nah, oke. Gini. Nah, Oke, Tuhan Anda setiap udah saya ikut forum 100% diskusi, manusia. Saya tanya kalau gitu, ada nggak Tuhan selain dari yang 100% manusia? Saya tanya sama Ibu. bagaimana Pak? Ada Tuhan Bagaimana? lagi nggak yang selain dari 100% manusia? 100% roh kudus. Ya itu jadi satu paket Pak, sama seperti Bapak ada Sepaket, jiwanya, Bang ada Feli. rohnya. Iya, Bapak kan Gimana ada ini? jiwanya. Kalau Bapak punya roh, Bapak mati cuma tubuhnya doang. Sama Enggak, seperti saya itu. tanya gini loh, Bu Mama Ya. Loren, saya hargai iman Anda. Anda kan mentuhankan manusia yang 100% itu. Tapi berdasarkan Bible. Nah, saya tanya, manusia yang 100% ini diserahkan kepada Tuhan ternyata. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Kepada dirinya sendiri Pak. Dia masih bayi Bingung, loh, kan? Bu. Dia masih bayi loh, Bu. Betul. Tetapi keilahiannya dia itu ada di sorga Pak. Gitu loh. Lah berarti yang di bumi bukan ilahi kan? Yesus itu loh, dia justru firman yang menjadi manusia. Nah, manusia Gitu ini loh, yang Pak. Ibu tuhankan kan? Jadi begini, analoginya suara Bapak ini saat saya rekam, Aduh. saya taruh di perangkat keras ya. Jadi saya simpen di CD atau di Udah kemana-mana lagi. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Bukan kemana-mana Pak, saya kan setiap ikut Ya diskusi tadi Ibu selalu bawa Matius dituntut 7:21 aja, ini menggunakan sekarang akal lompatnya nggak sehat. jelas kemana-mana. Kita kembali ke Matius 7:21, Bu. Ngapain malah jadi suara perangkat keras? Ini malah kemana lagi? Nanti kita ngomongin merek HP loh, Bu.
Itu analoginya Pak. Bapak ngerti Iya, makanya analogi nggak? makin jauh. Nggak equal, Bu. Ya, Analoginya nggak bisa Iya. Pak. nggak equal. Loh, sekarang begini, Pak. Sekarang begini. Setiap saya ikut forum diskusi, dituntut untuk tidak menggunakan logika saya atau doktrin yang Ibu saya ada miliki. dalilnya Oke, nggak? Ibu ada dalilnya nggak? oke. Begini, ketika kalau memang Bapak diskusi dengan orang-orang di level saya, tentu kita sangat basic, Pak. Kita bukan pakar teologi. Baik, kita sangat bukan basic. Kembali ke Matius 7:21. Di situ kurios atau teos, saya tanya. kalau tadi Pak, tolong cerahkan saya kurios apa teos apa? Katanya basic. Kalau basic di situ kata kurios, Bu. Kurios itu Oke. gelar umum yang disandangkan kepada manusia. Maksudnya kan ya bukan ini kalau lepas dari doktrin ya. Kalau kita lepas dari doktrin, beda. Ketika pembahasan doktrin itu pakai Tuhan. Tapi lepas Ya. dari doktrin, maksudnya adalah Tuhan. Artinya apa? Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, dalam bahasa Arab itu sebagai Sayyid, gelar kehormatan, sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, utusan Tuhan. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Sayyid, Rabi, utusan Tuhan yang mulia. Bukan yang akan masuk kerajaan surga, itu bukan begitu. Tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu kata Yesus. Lah, Bapak itu siapa? Theos. Theos itu siapa? Pencipta alam semesta. Ini dalam bahasa Yunaninya kan? Ya. Karena di Matius 11:25 dikatakan, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa yang mendapat gelar Theos ini adalah Tuhan langit dan bumi. Dan orang yang masuk surga itu adalah orang yang melakukan kehendak pencipta langit dan bumi di surga. Bukan orang cuman manggil Yesus, Nabi Yesus, Rabi Yesus, Tuhan Yesus. Bukan kayak gitu. Ikutilah ajaran Yesus. Karena yang diajarkan oleh Yesus adalah ajaran yang dikehendaki oleh Bapa, oleh Tuhan yang di surga. Begitu, Bu. Ini kalau pembahasan Oke. tidak pakai doktrin. Ya. Kan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana Pak? Kalau udah Oh, gitu. saya juga bisa Dia bilang, ngomong aku gitu, dan Bu. Bapa adalah satu. Saya Oh, dengan gitu. Bapa itu satu. Saya diciptakan dari firman. Siapa yang melihat saya telah melihat Bapa. Itu konsep dasar, Bu. Saya Feli nih berani Betul. ngomong yang sama. Tetap betul. Tapi hanya Dia yang bisa bangkitin orang mati, Pak. Hanya Tuhan yang bisa bangkitin orang mati dan Lompat itu dari Yesus, lagi. kan? Udah betul kan? Lompat, kan? Itu Siapa kan bilang? diskusi. Tabita Nggak dibangkitkan oleh siapa, Tabita? Tabita dibangkitkan oleh siapa? Paulus. Tabita siapa, Pak? Oke, karena di situ Yesus bilang apa? Bagi pengikut-pengikut Dia, kamu akan punya kuasa, ya. Aduh, kemana-mana. Udah nggak usah kebanyakan, Bu. Jadi setelah Yesus, Nggak usah kemana-mana. kita diskusi, Pak. Ya kembali lagi, itu bagaimana Loh, Ibu tahu kita kalau kan tadi sudah diskusi. dikasih tahu kalau kurios itu adalah gelar untuk manusia yang dihormati, pemilik, Ya, orang yang dihargai, begini, Pak. gitu loh. Kan Itu dulu tanggapi dulu. Ibu bawa Yohanes 10:30, Bu. Ibu sudah baca belum Yohanes 17:21 sampai 23? Ibu sudah baca? Ya sudah begini aja, Pak. Enggak. Pencerahan, Jangan begini saya- aja. Enggak, jangan begini aja. Enggak. Bukan loh. Apa, Ibu Bapak kan banyak. aku dan Bapak adalah satu. Kan gitu. Ya. Oke, sekarang Yohanes 17:21 dikatakan mereka murid Yesus juga satu dengan Bapa, dengan Yesus. Apakah mereka Tuhan juga? Ya. Iya. Oh. Nggak seperti itu, Pak. Artiannya. Ya memang nggak semudah itu mengiyakan. Begini, Pak. Begini. Setiap saya Gimana ikut forum sih? diskusi, saya selalu dituntut untuk tidak menggunakan akal. Karena dibilang kalau dalam Islam beriman tuh nggak bisa pakai akal. Ya sama, Pak. Ketika tidak pakai akal,
ya tidak pakai logika, ya memang itulah agama, itulah rohani, Pak, gitu loh. Jadi tidak akan pernah bisa, kita sampai ke situ kalau kita menggunakan akal. Itulah Bu, kenapa saya bilang Tuhan kasih akal kita Ini untuk kalau apa, nggak Bu? pakai akal ngapain berjilid-jilid ibu naik forum, Bu? Forum ini, Nah, ini forum ini basic, untuk forum berakal gimana sih? Aduh. Bang Alip. Tuhan kasih ibu akal itu untuk apa, Bu? Lanjut Bang Feli, lanjut ya. karena Iya. gitu loh. Ya, Bu, saya nanya, Agama Tuhan kasih ini ibu Pak, akal ketika itu untuk bicara apa? konteks ya, Tuhan ya kasih ibu untuk akal untuk berpikir apa? dong, Untuk mengenal Dia, untuk berpikir dong. bukan untuk bekerja nyari nafkah. Tuhan kasih kita Iya, akal supaya mengenal Dia. betul, Nah, sekarang untuk mengenal Dia, ibu nggak pakai betul. akal. Bukan untuk cari Loh, nafkah loh, gimana Tuhan nggak kasih pakai kita akal? akal. Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Kenapa Bapak, betul? ya. Ya, Ini saya boleh nanya. Ini kan kita lagi diskusi ya. Saya tanya ya, balik dong. Dan tadi kan saya ditanya melulu. Sekarang saya ya. tanya, di Silakan. dalam Islam ada mujizat atau tidak? Di Mukjizat dalam artinya Islam apa, ada Bu? Saya mujizat tanya atau dulu, tidak? pemahaman Ibu mukjizat artinya apa? Mujizat artinya sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah, ya. Itu Mukjizat arti itu mujizat. artinya Seperti contoh, melemahkan. Mukjizat itu artinya melemahkan, mematahkan, Bu. itu Bukan secara sesuatu yang harafiah atau terminologi. itu Itu secara terminologi harafiah. dan harfiah dan segalanya. Karena apa? Kenapa Nabi diberikan mukjizat? Karena bebannya berat. Kenapa Loh, orang dapat gimana sih, kelebihan? Pak? Karena beban hidupnya berat, tugasnya Nabi itu berat, maka dia diberikan alat untuk melemahkan orang-orang yang melawan dia, untuk mematahkan orang-orang yang melawan Oke. nabi-nabi ini. Oke, itu yang Bapak tahu dan Bapak coba ajarkan. Yang saya Bukan. tahu, mujizat adalah sesuatu Ah, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ya. Jadi apa seperti terbang? teman saya ada Terbang. pakai Nggak, saya ambil contoh nih, misalnya terbang. Sekarang orang pakai pesawat, Bu. kalau Orang sembuh mati dari kanker tuh dihidupkan. belum ada obat, Pak. Bu, Ibu tahu nggak Pak, di kalau RSCM itu berapa kali orang mati dihidupkan lagi, disetrum pakai listrik, Bu? itu Nggak berarti memang mujizat belum ngidupin mati, orang Pak. mati sekarang, Bu. Ngidupin orang mati nggak mujizat sekarang. Makanya Nabi Muhammad tuh nggak hebat-hebat banget. Nabi Muhammad tuh pernah menghidupkan orang mati juga. Nggak Bukan. kami besar-besarkan Pak, saya- itu. Nggak terlalu saya hebat tuh yang nggak ke seperti situ dulu, Al-Quran Pak. itulah. Hah? Pak, saya nggak ke situ dulu, Pak. Saya nggak ke Loh, situ ini dulu, saya bawa Bapak yang langsung ke panjangan situ. kelebaran. Kalau Ya menghidupkan enggak, orang saya nggak ke mati, situ. tiap Yang rumah saya sakit itu tanya, udah ngidupin orang mati, Bu. oke, jadi di Islam itu tidak ada mujizat. Bapak mau jawab begitu? Ibu nggak nyimak Apa kalau bagaimana? kesimpulannya itu. You Loh, apa makanya kan Ibu? saya tanya Bapak, di dalam Islam ada mujizat tidak? Dipercaya tidak ada mujizat? Saya Kan sampaikan tanya. sedikit. Sebentar Bu, Bang Alip. Ini saya mau ejakulasi belum sampai nih. Bu, Ibu cari di Oh, dalam silakan. kitab Ibu, Mau ngasih Ibu tahu cari kata di dalam al-azu itu. ya, Ibu cari di dalam kitab Ibu, ada nggak kata mukjizat? Mukjizat itu adanya di Al-Qur'an, Bu. Jangan dibalik. Dalam Islam nggak ada mukjizat. Di dalam kitab Ibu tidak mengenal kata mukjizat. Cari sampai apa namanya? Kiamat kurang 2 jam juga nggak ketemu kata mukjizat dalam kitab Ibu. Orisinil ya. Kalau Masa yang sih, Pak? Hah? Oh, kalau Ibu bicara silakan cari, terjemahan ada nggak mungkin kata katanya mujizat? bukan mujizat, Pak. Ya kalau Bapak bilang terjemahan asli mungkin nggak ada kata mujizat ya, Pak. Ya berarti Kalau Ibu bahasa tidak Indonesia mengenal. sih sudah jelas Berarti ada dong. artinya Sudah. agama Kristen nggak mengenal mujizat. Kenapa mesti pinjam-pinjam istilah Islam? Sekarang Ibu balik dalam Islam nggak mengenal mujizat. Lah ini gimana? Coba Ini kan Ibu kita jujur. loh kita kan ya kita kan bicara bahasa, Pak. Ya kan? Iya. Kita kan bicara bahasa. Mungkin kalau Bapak merasa mujizat itu bahasa Arab, ya mungkin dalam bahasa Indonesia keajaiban. Kan bisa begitu, ya kan? Enggak. Tapi kalau Bapak bilang Enggak tidak ada equal mujizat dengan ya, kita keajaiban. banyak Mujizat banget, itu Pak. tidak equal dengan keajaiban, Bu. Saya Bukan. Kalau mujizat bukan keajaiban, Ibu. Coba Iya. dilihat lagi di KBBI atau di apa makna-makna yang lain itu tentang Ya, mujizat makanya kan itu. saya- Mujizat itu pemberian Allah, Ya kan keistimewaan makanya, yang diberikan Pak. oleh Allah Makanya kan saya oleh Sang Halik kepada makhluk atau orang-orang yang dipercayai gitu, atau kepada rasul-rasulnya. Ya makanya kan tadi saya Itu. tanya, Pak. Sekarang Betul, kalau makanya tadi kalau saya tanya. Yesus Ini punya banyak mukjizat, itu diberi siapa itu? diberi Siapa yang memberi diberi mukjizat Yesus? oleh diri
sendiri dong, Pak. Dibeli oleh dirinya sendiri. Jadi gini, makanya kan tadi saya tanya, saat ini arti kata secara harafiah atau terminologi gitu loh. Kan yang saya tanya gitu. Aduh, Kan gini Bu, intinya kan Bu, begitu. Ya, Gitu ya, loh. ini saya kasih pelajaran Ibu ya. Ibu buat menambah ilmu pengetahuan. Ya, Mukjizat itu asal makasih. kata dari kata al-azu, artinya memang lemah. Tapi mukjizat artinya orang yang melemahkan. Maksudnya apa? Contoh, ketika ada waktu itu orang-orang melakukan sihir zaman Nabi Musa, maka Nabi Musa melemahkan orang itu. Kebenaran dari Tuhan disebutnya amrun khariqun lil adat, suatu peristiwa kejadian yang tidak sesuai dengan hukum apa ya, adat, hukum kebiasaan. Contoh, ketika dibakar dia tidak ketika masuk ke api dia tidak terbakar. Nah, siapa hakikat yang melakukan itu? Tuhan Sang Pencipta alam semesta melalui perantaraan nabinya. Makanya istilah mukjizat itu adalah untuk para nabi utusan Tuhan. Jadi hakikatnya Tuhan yang melakukan melalui perantaraan nabinya. Contoh, Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular karena waktu itu pasukan Firaun dia menggunakan punya ular. Nabi Musa melemahkan itu, dilahap semua. Nabi Musa membelah lautan. Siapa yang melakukan hakikatnya? Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa dengan cara memukul tongkatnya dipukulkan ke laut. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga sama. Dia hanya perantara. Hakikatnya Tuhan yang melakukan. Ibu percaya atau tidak? Tidak percaya. Ada ayatnya? Ada. KPR 2:22 jelas. Tapi ibu memang tidak akan percaya. Saya bacakan sedikit ya. Nih, KPR 2:22 di situ Ya. dijelaskan bahwa hai orang-orang Israel yang bukan Israel tidak hai. Ibu kan bukan orang Israel, makanya ibu nggak berlaku. Dengarlah perkataan ini, yang aku Tadi maksudkan lain ya. ialah Hah? Iya. Ya, oke, saya Ya kan saya lanjutkan. bukan orang Israel, jadi kan hai orang Israel yang nggak Israel nggak hai. Iya, ibu nggak berlaku, makanya ibu nggak akan percaya. Bercanda, Pak, biar nggak terlalu Ibu nggak akan tegang. percaya. Nih dengerin ya. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Yesus itu hanya sebagai pengantara. Hakikatnya Sang Pencipta langit dan bumi yang melakukan. Begitu. Otoritasnya bukan Yesus, Oke. Sang Pencipta. Yesus itu hanya perantara. Oke, aku Oke. nggak enak sama Bang Pak, Peli motong. ini Lanjut, Bang, Bapak-bapak, lanjut. saya ada Zoom meeting. Bapak-bapak, mohon maaf, saya ada Zoom meeting. Terima Iya. kasih banyak buat pencerahannya, Ya. buat Cuman diingat jawaban-jawaban. Bu ya, Bu Mama Loren Iya, diingat salah. bahwa mujizat Iya, Yesus menghidupkan orang mati sekarang udah iya. banyak di rumah sakit, Bu. Ya, disetrum hidup lagi. Itu teman saya bilang, gua kalau Baik, megang setruman udah berasa menghidupkan orang mati oke, katanya. baik, Itu baik, aja Bu oke, diingat. Ya. oke. Ya, baik, makasih banyak ya Bapak-bapak ya, sehat semua ya, Tuhan Ya, berkati. tapi Thank you diambil so much ilmunya ya, ya, Bu mohon ya, maaf bukan pada hanya saat kita omongan salah putus. kosong, menambah wawasan pengetahuan gitu, Bu. Pokoknya Pak, jangan khawatir Pak, semenjak saya belajar Islam, saya tahu Islam itu baik. Yang nggak bener kan oknum-oknumnya. Jadi saya tuh kalau di forum diskusi ini juga, saya tuh cari apa-apa Pak, karena saya merasa sudah ya lakum dinukum waliyadin gitu loh, dan saya sudah merasa ya itu bicara hidayah gitu loh. Ada teman saya muslim, dia baru pulang haji, dia bilang, lu tau gak gue doain lu loh di sana, mudah-mudahan dapat Ya, hidayah. Oh ya udah, thank you ya Pak. tapi Ibu, Gitu. pelajari Kristennya enggak? Saya tuh nggak suka polemik Kak. Saya Iya, maunya tapi Ibu berdamai maksudnya aja. pelajari Kristennya enggak? Oh itu kan kalau bilang enggak kan, kalau bilang enggak ya bohong dong Pak. Ya buktinya tadi Ibu malah banyak nggak Masa iya kita tahunya. nggak belajar, biar sedikit kan pas. Ini saya kapan join lagi Jadi, Pak ya. Thank you banget ya oh Pak. iya baik. Sudah diizinkan join ya. Saya udah alarmnya udah bunyi, udah harus Zoom meeting tadi. Saya tadi dengar kan alarm bunyi. Jadi saya ada Zoom meeting nih Pak. Makasih banyak ya Pak ya.
Saya udah ditunggu. Makasih banyak, sehat semua Sama-sama. bapak-bapak. Oke lah, aku izin jauh dari perangkat setengah jam deh, nggak enak kepotong terus Bang Pelik. Bang Pelik. Bang Silakan, dia Bang Pelik. apa kareba, apa gareba. Ada si Hotan ini. Baik, baik. Ini Bang RH juga kayak nggak kenal ini. Lanjut Lah Bang Alif, dia. jangan kemana-mana. Bang RH bukan generasi 80-an, nggak akan kenal.